Kendala terbesar yang sedang kita hadapi sekarang adalah ketika politik dan kekuasaan dasarnya adalah keinginan dan akal manusia. Serangan kaum liberal yang tidak menginginkan adanya campur tangan agama dalam membangun bangsa. Jangan mencampur adukkan antara politik dan agama. Bila Anda tidak ikut politik, maka Anda akan dipolitik. Jadi itu kata-kata Pak Jokowi keliru besar. Itu kata-kata seorang yang tidak paham Pancasila. Karena kalau nilai agama dipisahkan dari politik, politik menjadi kering dari nilai-nilai kebaikan, akan jadi beringas, akan jadi eksploitatif. Jadi tolong Pak Widodo koreksi lagi itu katanya, ya. Barang siapa bisa memisahkan gula dari manisnya, maka bisalah dia memisahkan Islam dari politik. Makanya Nabi Muhammad itu pemimpin politik. Di Makkah dia tak punya politik. Politik itu kekuasaan. Di Makkah dia tak punya kuasa. Makanya dia dihina Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Maka nasib umat Islam tidak tergantung pada siapa-siapa lagi. Kitalah yang menentukan. Tidak mungkin kita pisahkan Islam dari politik. Maka saya mengajak dan menghimbau umat Islam seluruhnya, jangan ada lagi yang mengatakan kami tidak mau ikut politik. Kita gak peduli sama politik, atas orang lain yang memegang kekuasaan politik baru tahu seperti yang dialami oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Bila Anda tidak ikut politik, maka Anda akan dipolitiki. Segudang kepintaran itu tidak ada artinya dibandingkan dengan segenggam kekuasaan. Politik kan sebenarnya alat untuk meraih kekuasaan kan ya. Tetapi ketika dia harus meraih kekuasaan itu, dia tetap harus membawa identitas dia seorang yang beragama Islam. Menurut saya, Islam yes, partai Islam yes. Kita harus kaitkan politik itu dengan sebuah tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, sekarang persoalannya ada nggak konsep partai politik itu konsep mensejahterakan masyarakat? Pertanyaannya, apa sebenarnya yang diperbuat oleh partai politik selain untuk memenangkan pemilu? Ini pertanyaan bagi kita semua. Tujuan daripada kepemimpinan dan kekuasaan utamanya, intinya adalah hirasatuddin, untuk menjaga agama, wa himayatur ra'iyah, dan untuk menjaga masyarakat. Bagi saya sih sebenarnya politik itu adalah salah satu ranah dakwah yang sangat penting ya, karena itu berkaitan dengan kebijakan. Politis dalam arti perumusan kebijakan, mengatur negara, membangun satu peradaban. Itu justru hal-hal pokok yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selain tentu menanamkan tauhid dan kemudian mendidik masyarakat yang ada pada waktu itu untuk cinta menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya berpolitik di dalam Islam. Karena Islam begitu tinggi menghargai kepemimpinan secara politik, tetapi akibatnya, dosanya juga sangat besar siksaannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mengkhianati akad-akad politik terhadap rakyat, tidak menegakkan agama dan tidak memberikan rasa aman dan kesejahteraan kepada rakyat, maka dia akan menjadi politik besar pengkhianatannya di hadapan Allah dan Rasulnya, dan tentunya juga di hadapan orang-orang yang beriman.